Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, 'allimu auladakum thalatha khisalin: hubba nabiyyikum wa hubba ali baitihi wa qira'atul Qur'an. Atau kama warada an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Musyahidiyal a'izza, para pemirsa dan para orang tua, wali murid dari Azhari Islamic School, baik yang ada di Jakarta ataupun di luar Jakarta. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahim walaupun hanya melalui Zoom dalam rangka kita membahas tentang pendidikan dalam perspektif Islam. Saya diberi judul tentang pendidikan Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah, atau tema besarnya adalah pendidikan Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah, atau dengan hadis. Ya, saya ingin menyoroti pendidikan secara umum saja dalam perspektif Islam, karena sumber pendidikan Islam itu bukan hanya pada Al-Quran dan Sunnah saja, tapi juga dari para pakar pendidikan dalam Islam. Ada tercatat misalnya Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Imam Al-Ghazali, dan bahkan para pakar-pakar ilmu pendidikan lainnya dalam Islam yang juga menjadi sumber pendidikan Islam. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa berbicara tentang pendidikan Islam dalam pendidikan Islam ini sangat luas sekali. Tidak mungkin kita selesaikan dalam satu pertemuan, dan bahkan mungkin bisa 5-6 kali pertemuan. Mudah-mudahan nanti akan ada waktunya, akan ada kesempatan lain, kita akan melanjutkan dari acara tersebut, ya. Dan berbicara tentang pendidikan Islam juga bukan hanya pendidikan Islam itu dimulai dari anak itu lahir, tapi jauh sebelum itu, jauh sebelum anak itu dilahirkan sudah ada pendidikannya. Maka saya bagi menjadi 3 fase ini dalam pendidikan itu menurut Islam, ya. Pertama, pra pernikahan. Di sebelum pernikahan itu sudah ada bagaimana seseorang itu akan mendidik anaknya, akan dilahirkan nanti setelah pernikahan tersebut. Kemudian yang kedua, pada masa kehamilan. Pada masa kehamilan banyak juga itu tuntunan-tuntunan atau ajaran-ajaran Islam, bagaimana seorang ibu yang sedang hamil itu harus bertindak ataupun berperilaku agar anak nanti yang akan datang tersebut betul-betul menjadi anak yang soleh ataupun solehah. Kemudian ketiga baru pasca kelahiran. Setelah dilahirkan, baru itu nanti akan ada masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa. Dari aspek pendidikannya ada pendidikan jasmaninya, pendidikan keimanannya, ya, tarbiyah imaniyah, ada pendidikan rohaninya, tarbiyah rohiyah, ada tarbiyah ijtimaiyah, pendidikan sosialnya, ada tarbiyah al-wijdaniyah, ya, pendidikan dari segi afektif anak itu sendiri. Insya Allah mudah-mudahan dalam pertemuan yang akan datang kita akan membahas semua fase-fase pendidikan tersebut. Hari ini kita mulai dari fase atau pra pernikahan. Jadi fase yang pertama tentang pra pernikahan ini, itu ada beberapa bagian yang akan kita bahas. Yang pertama, bahwa pernikahan itu adalah fitrah manusia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pernikahan itu adalah kebutuhan sosial.
Jadi manusia sebagai makhluk sosial pasti dia harus menikah. Dan yang ketiga adalah bahwa pernikahan itu harus didasarkan oleh pilihan. Jadi kita harus memilih ketika akan menikah tersebut. Ya. Kita mulai saja yang pertama pernikahan. Saya beri judul di sini pernikahan ideal, maksudnya pernikahan yang betul-betul menurut ajaran Islam. Ya. Yang pertama pernikahan adalah insting, fitrah manusia. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah, dzalika ad-dinul qayyim, walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Ar-Rum ayat 30. Fitrah Allah yang telah diberikan kepada manusia. Jadi pernikahan itu adalah suatu fitrah. Insting manusia dilahirkan ketika dia dewasa, setelah balik dia akan punya keinginan ataupun punya rasa untuk menikah. Ya. Tidak ada pergantian dari ciptaan Allah. La tabdila li khalqillah. Jadi ciptaan tersebut, insting yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut tidak bisa berubah, tidak akan berubah. Ya. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, namun kebanyakan manusia ada yang tidak mengetahui. Artinya mereka merubah fitrah Allah tersebut. Banyak orang sekarang yang tidak mau menikah. Banyak orang yang sekarang mengatakan bahwa pernikahan itu adalah penghambat dari kemajuan. Akhirnya sepanjang masa dia tidak menikah. Dan akhirnya mereka mencari jalan keluar dari pernikahan karena menjauh atau menghindar dari tanggung jawab akan mempunyai anak, keluarga, dan lain sebagainya. Mereka melampiaskannya atau melakukannya di luar pernikahan, ya, walaupun pada prinsipnya itu adalah insting dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, an Sa'id bin Abi Waqqas, an Sa'd bin Abi Waqqas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha abdalana birrahbaniyati al-hanafiyyah as-samhah." Ya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan rohbaniyah. Rohbaniyah itu kebiasaan para pendeta. Jadi semenjak dahulu para pendeta itu tidak kawin, mereka tidak menikah. Ya. Digantikan, Rasulullah SAW mengatakan digantikan dengan apa? Dengan al-hanafiyyah as-samhah, al-hanifiyah as-samhah. Artinya dengan syariat yang lurus, yang sesuai dengan fitrah manusia, yaitu pernikahan. Jadi Rasulullah bersabda bahwa apa yang dilakukan oleh para pendeta tersebut untuk tidak kawin, tidak menikah, itu tidak benar. Ya. Kita sudah digantikan dengan syariat Islam yang lurus, yang benar, bahwa manusia itu harus menikah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana musiran li ayyankiha thumma lam yankih falaysa minni," rawahu at-Tabarani wal Baihaqi. Siapa yang diberi kemudahan untuk menikah kemudian dia tidak menikah, maka dia bukan termasuk golongan atau umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa pernikahan itu adalah fitrah manusia yang diberikan kepada fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kita harus menyalurkannya sesuai syariat yang diberikan kepada kita. Lanjutannya, an Anas radhiyallahu anhu qala jaa thalathatu rahtin ila buyuti azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadati. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada 3 orang ya datang ke rumah-rumah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna an ibadati. Mereka 3 orang ini menanyakan tentang ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ibadahnya Rasulullah sih? Apakah Rasulullah terus ibadah sepanjang hari, sepanjang malam, ya? Puasa, apakah setiap hari beliau puasa gitu? Dengan istri-istrinya bagaimana? Apakah Rasulullah meninggalkan istrinya untuk ibadah dan lain sebagainya? Itu ditanyakan kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma akhbaru ka'annahum taqalluha. Ketika para istri Rasulullah tersebut memberitahu bahwa Rasulullah ya kalau sholat ada waktunya, nanti ada istirahatnya juga, ada tidurnya juga. Kalau puasa ya pada bulan Ramadan sebulan penuh,
Tapi kalau di bulan-bulan lain ya mungkin separuhnya seperti bulan Sya'ban misalnya, ataupun di bulan lainnya lagi misalnya hanya pada ayyamul bid, hari Senin Kamis saja misalnya. Jadi tidak sepanjang hari selama-lamanya itu suruh puasa ya. Falamma akhbaruka annahum taqalluha, ketika dia beritahu begitu oleh para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka 3 orang ini mengatakan, "Oh, sedikit sekali apa ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Faqalu, taqalluhan dari kata-kata qalil ya, mereka menganggap sedikit gitu, meremehkan. Faqalu wa aina nahnu bin nabi sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara. Kalau begitu, wah kita hebat sekali ini, kita ya. Kalau dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah yang ibadahnya begitu saja telah diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan dosa yang terakhir ya yang apa namanya yang kemudian bagaimana kita? Qala ahaduhum, salah seorang mereka mengatakan, amma ana fa inni usalli laila abada. Saya setiap malam saya sholat nggak pernah tidur. Ya, menganggap dia lebih hebat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala akhar ana asumud dahra wala uftir. Yang kedua mengatakan, oh saya puasa setiap hari, nggak pernah buka puasa sama sekali sepanjang tahun. Wa qala akhar ana a'tazilun nisaa fala atazawwaju abadan. Yang ketiga mengatakan, saya meninggalkan wanita, saya menjauhi diri dari wanita, saya tidak kawin sama sekali. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah datang ya, kemudian berkata Rasulullah, antumul ladzi qultum kadza wa kadza. Ya, kata Rasulullah, kamu ini yang tadi saya dengar ngomong begini ya, bahwa ibadah saya sedikit ya, sedangkan kamu ini lebih banyak ya. Mereka mengatakan, iya ya Rasulullah ya. Ama wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah sesungguhnya aku lebih takut kepada Allah daripada kamu. Wa atqakum, dan aku lebih takwa. Sudah pastilah nggak ada orang yang lebih tinggi nilai takwanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak orang yang lebih takut daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Fa inni lakinni asumu wa aftir, akan tetapi saya puasa dan saya juga kadang-kadang tidak puasa. Wa usolli wa arqud, saya sholat dan saya juga tidur. Wa atazawwajun nisa, bahkan saya kawin, saya menikah dengan beberapa wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka kata Rasulullah SAW, ketahuilah siapa orang yang tidak suka dengan sunnahku, ya, maka bukanlah dari umatku. Jadi beberapa hadis dan ayat Quran tadi menunjukkan bahwa pernikahan itu adalah pernikahan adalah insting ya, adalah fitrah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jalankan atau kita lakukan ya. Kedua, pernikahan merupakan kebutuhan sosial. Saya katakan tadi bahwa manusia ini adalah makhluk sosial, makhluk yang harus berinteraksi dengan makhluk sekelilingnya, dengan orang di sekelilingnya, dengan alam sekelilingnya dan lain sebagainya. Maka di antara kebutuhan seseorang itu terhadap sekelilingnya itu adalah kebutuhan untuk menikah, kebutuhan untuk banyak. Yang pertama di antaranya melestarikan keturunan umat manusia. Spesies manusia itu harus dilestarikan, harus terus turun temurun ya, tidak berhenti pada satu generasi ya. Qauluhu ta'ala, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, dan Allah telah menciptakan bagimu dari dirimu istri-istrimu ya. Jadi istri itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada. Dan menciptakan dari istri-istrimu itu anak dan cucumu. Jadi keturunan ya, anak kemudian cucu kemudian terus ke bawah dan selanjutnya itu semua adalah dalam rangka tadi pelestarian ya spesies manusia, pelestarian umat manusia. Dengan demikian maka seseorang itu harus
ia berkeluarga, harus menikah, ya. Harus beda dengan binatang. Kalau binatang spesiesnya itu bisa bertahan, bisa langsung terus berkembang biak begitu ya tanpa pernikahan. Tapi manusia di sana karena ada tanggung jawab sosialnya, maka dia harus dalam rangka pernikahan tersebut. Yang kedua, qauluhu ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai manusia, takutlah akan Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari jiwa yang satu dan menciptakan darinya pasangannya dan menciptakan dari keduanya suami istri tersebut keturunan yang banyak, laki dan perempuan. An-Nisa ayat 1. Ini jelas-jelas bahwa walaupun kalimat berita, tapi maksudnya di sini adalah perintah agar kita bisa terus melestarikan umat manusia ini, yaitu dengan pernikahan tersebut atau perkawinan tersebut. B, menjaga keturunan. Jadi pernikahan ini bukan hanya untuk melestarikan spesies manusia aja, tapi juga untuk melestarikan keturunan kita, keturunan yang baik tersebut. Ya, keturunan misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya keturunan asyraf namanya, itu harus dijaga. Maka untuk menjaganya itu harus dalam rangka pernikahan tersebut supaya jelas keturunannya, supaya jelas siapa ayahnya, siapa kakeknya, ya. Itu untuk menjaga keturunan tersebut. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna arhamakum. Rasulullah SAW bersabda, belajarlah dari nasabmu. Nasab itu arti keturunan, ya. Siapa kakek kita, siapa ayah kita, kakek kita, terus ke atas itu yang menjelaskan hubungan kekeluargaanmu, rahimmu. Kita diperintahkan silaturahim untuk mempererat hubungan persaudaraan kita. Kalau kita tidak tahu saudara kita tersebut, rahim kita tersebut, bagaimana kita akan bisa silaturahim dengan mereka, ya, melanjutkan silaturahim itu, ya. Apalagi kalau kacau garis keturunan kita, kacau misalnya, na'udzubillah min zalik misalnya, tidak ketahuan siapa ayahnya, tidak ketahuan siapa ibunya ketahuan tapi ayahnya nggak ketahuan, kan nanti nggak ketahuan di atasnya itu siapa, ya, keturunan siapa dan lain sebagainya. Yang C, melindungi masyarakat dari dekadensi moral. Kita lihat mereka yang tidak kawin tapi yang tidak menikah, ya, artinya dengan melampiaskan nafsunya secara haram itu banyak sekali menyebabkan dekadensi moral, ya. Qauluhu alaihi salatu wassalam, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Maka Rasulullah SAW bersabda, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa, ya, di antara kamu yang telah sanggup berumah tangga, al-ba'ah. Para ulama di sini mengartikan al-ba'ah tersebut adalah sanggup berumah tangga, ya. Maka menikahlah, falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar, karena pernikahan itu dapat lebih menjaga pandanganmu, ya. Mungkin kalau sebelum menikah masih suka melihat sesuatu yang diharamkan, maka dengan setelah menikah tersebut, maka sudah ada orang ataupun istri yang selalu menjadi pandangan ataupun tempat dia melampiaskan keinginan nafsu ataupun birahinya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsanul farj, karena pernikahan itu dapat lebih menjaga kemaluanmu, ya. Dengan pernikahan tersebut, ya, itu dapat lebih kita jaga, ya. Faman lam yastati' fa 'alaihi bis-shaumi fa innahu lahu wija. Namun siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi benteng bagi syahwatmu. Tapi yang dimaksudkan dengan puasa di sini adalah puasa yang benar-benar dengan mengikuti syaratnya, rukunnya, ya, betul-betul puasa dari seluruh jawarihnya,
anggota tubuhnya, tangannya berpuasa, matanya berpuasa, ya semuanya berpuasa. Itu yang akan dapat membentengi syahwat kita. Ya, kalau puasa yang asal-asalan ya kadang-kadang juga tidak bisa membentengi syahwat tersebut. Ya. D. Menjauhkan masyarakat dari berbagai penyakit. Nah, ini penyakit zaman now nih, penyakit yang menjadi wabah, yang menjadi penularan ya, penyakit menular, HIV dan lain sebagainya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam tazharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Sahahahu Al-Albani. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah merebak perbuatan kotor, zina. Zina itu dalam Al-Qur'an disebutnya innahu kana fahisha. Zina itu adalah perbuatan yang kotor, perbuatan yang tidak baik, ya. Di suatu kaum ya, tidaklah merebak perbuatan kotor atau zina di suatu kaum sampai secara terang-terangan, ya. Saya kira sekarang ini sudah bukan berarti terang-terangan di tengah jalan, tapi dengan mudahnya seseorang tuh mengakses film-film porno seperti itu sudah termasuk terang-terangan itu, ya. Kata Rasulullah SAW, tidaklah merebak perbuatan zina di suatu kaum sampai secara terang-terangan kecuali akan menyebar di sana berbagai penyakit menular. Ta'un itu penyakit menular, ya, dan berbagai penyakit yang belum pernah terjadi di kalangan orang terdahulu mereka, HIV, AIDS dan lain sebagainya. Saya kira itu adalah ta'un, ya, yang Rasulullah SAW sudah menggambarkan kalau perzinahan itu merajalela di suatu tempat itu pasti di sana akan merajalela juga penyakit-penyakit kotor seperti itu, ya. Oleh karenanya maka pernikahan itu adalah satu jalan keluar, adalah suatu keharusan, sunnah muakkadah. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib bagi seseorang itu untuk melakukan pernikahan tersebut. Yang E-nya menumbuhkan ketenangan jiwa. Jelas orang yang sudah berkeluarga pasti akan lebih tenang kejiwaannya. Ketika dia bekerja di luar dengan penuh kesibukan, ya, letih dan lain sebagainya, pulang ke rumah ada istri yang menyambutnya, tentunya istri yang solehah, ya, bukan istri yang baru kita pulang udah langsung diinterogasi dan lain sebagainya, tapi yang menyambutnya dengan baik, dengan senyum dan lain sebagainya, ya. Dalam Al-Quran disebutkan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah Ia ciptakan bagimu dari jiwamu istri-istrimu. Allah mengatakan di sini dari jiwamu. Makanya istri itu sering kita katakan sebagai belahan jiwa atau sebagian jiwa kita, ya. Agar kamu dapat tenang jiwa ragamu di sisi mereka. Litaskunu ilaiha. Sakan itu artinya tenang. Tenang, ya, menjadi nyaman, menjadi hilang letih dan lain sebagainya di luar itu dengan kita bertemu dengan istri kita di rumah itu menjadi ketenangan jiwa, ya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan Ia tiupkan kasih sayang di antara kamu, di hatimu rasa kasih sayang antara kamu. Jadi bukan hanya ketenangan, tapi juga ada rasa kasih sayang yang ditiupkan dalam hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga suami istri itu saling berkasih sayang di antara mereka. Dan sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda bagi orang-orang yang berfikir. Artinya bayangkan kalau seseorang itu tidak tidak mesra di rumahnya atau tidak merasa nyaman di rumahnya, apa yang akan terjadi dalam usahanya, dalam pekerjaannya, pasti akan mengalami stres ataupun
depresi dan lain sebagainya. Ya. Tapi dengan pernikahan, dengan rumah tangga yang harmonis, ya, dengan istri yang setia, itu akan menimbulkan ketenangan litaskunu ilaiha, kata Allah Subhanahu wa taala. F, membangun kerjasama suami istri dalam mendidik anak. Ya. Rawad Dailami an Ali bin Abi Thalib qala sallallahu alaihi wasallam rahimallahu walidaini a'ana waladahuma ala birrihima. Dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW bersabda, Allah mengasihi kedua orang tua, dua-dua, orang tuanya harus dua, ya, yang menolong anaknya agar anak tersebut berbakti kepada keduanya. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa orang tua itu harus bekerja sama dalam mendidik anak tersebut. Kalau mau anak kita menjadi anak yang berbakti kepada kita nanti setelah mereka besar, ya, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, berbakti kepada kita, ya, sebagai orang tuanya, kita harus bekerja sama suami istri itu mendidik anak tersebut agar menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang soleha. Bayangkan kalau cuma ada satu, single parent sekarang disebutnya, ya, hanya satu, karena divorce misalnya, karena ada perceraian, itu pasti akan labil, ya, tidak stabil gitu, keadaan rumah tangga tersebut. Ya. Nah, maka di situ diperlukan adanya dua orang tua, yang keduanya itu dapat mendidik anak-anak mereka itu dengan bersama-sama, bekerja sama, agar anak tersebut bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya. Yang ketiga, ini dari fase sebelum pernikahan. Ya. Pernikahan didasari atas pilihan, jadi harus memilih. Ya, tidak bisa menikah itu atau mencari jodoh itu di jalanan. Dapat jodoh di jalanan, dapat jodoh di bioskop, dapat jodoh misalnya di mana, di tempat-tempat yang tidak baik misalnya. Ya, tidak. Agama itu, Islam itu mengarahkan kita untuk memilih. Ya. Pertama apa? Di antaranya pilihan atas dasar agama. Sudah jelas. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'atu li arba'. Limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fazfar bidzatid din taribat yadak. Muttafaqun alaih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, biasanya wanita itu dinikahi karena hartanya dan karena keturunannya dan karena kecantikannya serta karena agamanya. Mana yang kita pilih? Ingin sih semua, ya, kaya juga, keturunannya orang baik, cantik dan agamanya bagus, ya. Tapi sulit untuk mendapatkan keempat-empatnya. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, pilihlah karena agamanya, pilihlah yang agamanya kuat, pilihlah orang yang belajar agama dengan baik, dengan pemahaman yang baik. Ya, tahu dia apa kewajibannya, tahu dia apa haknya kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang tua, kepada guru, kepada sesama manusia dan lain sebagainya. Orang yang betul-betul paham tentang agama, pilihlah dengan baik. Ya. Pilihlah agamanya, karena engkau akan menyesal bila tidak memilih karena agamanya. Taribat yadak itu artinya, taribat itu artinya dari turab. Turab itu artinya tanah. Taribat yadak, maka tanganmu itu akan berlumuran tanah. Maksudnya akan merugi. Itu kiasan. Ya. Pilihlah agamanya, kamu akan merugi. Apa merugi? Kalau tidak memilih agamanya. Nah, di situ ada yang dibuang. Ya, ada yang mahdzuf namanya. Ya, pertama, kita pilih agamanya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mata' wa khairu mata'ihal mar'atus salihah, akhrajahu Muslim fi sahihi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini adalah perhiasan. Dunia adalah perhiasan. Sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solehah, ya, memahami agama dengan benar. Ya. Jadi harus kita memilih karena agamanya.
ataupun kita pilihkan anak-anak kita nanti ketika pada saat atau pada usia mereka untuk menikah itu, kita pilihkan yang betul-betul yang agamanya baik. B, pilihan atas dasar keturunan yang baik. Nah, ini juga walaupun tadi di stresnya ada di agama, tapi juga keturunannya harus kita lihat juga, harus keturunan yang baik. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takhayyaru linutafikum fa innal irqa dassas, rawahu Ibnu Majah wa Dailami. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pilih-pilihlah tempat kau letakkan spermamu. Nutaf itu dari nutfah, ya, sperma. Pilih-pilihlah, artinya pilihlah calon istrimu itu, di mana kamu akan letakkan spermamu itu. Karena sesungguhnya faktor genetik itu, sperma itu kan akan membawa faktor genetik, ya, gen dari orang tua dari kedua belah pihak. Ya. Karena faktor genetik itu sangat menentukan. Nah, di sini dapat kita pahami lah ya, bahwa betul-betul kita harus memilih keturunan yang baik. Ya. Dalam hadis lain, an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wa khadra ad-diman. Dari Abi Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah SAW bersabda, hindarilah khadra uddiman. Khadra itu artinya hijau, ya. Diman itu bunga yang tumbuh di tempat yang kotor, tempat kotoran. Ada kotoran binatang, misalnya di situ tumbuh pohon ataupun bunga, ya. Itu namanya ad-diman. Khadra uddiman itu artinya bunga yang tumbuh di tempat yang kotor tapi bagus dia bunganya tersebut. Maka para sahabat bertanya, apa itu khadra uddiman ya Rasulullah? Belum paham mereka. Hindarilah pohon yang pohon bunga yang belum paham mereka. Nabi SAW menjawab, khadra uddiman itu adalah wanita cantik yang hidup di keluarga yang tidak baik. Kita harus lihat itu keluarganya, kita harus menyelidiki siapa orang tuanya, keturunan siapa dan lain sebagainya, agar kita mengetahui siapa dia, calon istri kita tersebut, ya, calon tempat kita menyemai, ya, bibit daripada anak-anak kita, putra putri kita, belahan hati kita. Ya. Gadis atau janda? Rupanya ini ada tuntunan juga nih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawal Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Jabir radhiyallahu anhu wa huwa raji'un min ghazwati dzatir riqa'. Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berkata kepada sahabat Jabir radhiyallahu anhu ketika kembali pulang dari perang Dzatir Riqa'. Ya. Apa kata Rasulullah? Qala hal tazawwajta ba'du? Ya Jabir, hal tazawwajta ba'du? Wahai Jabir, apakah kamu sudah kawin? Qultu na'am. Kata Jabir, ya sudah ya Rasulullah. Ya. Qala athayyiban am bikran? Rasulullah menanya, janda atau gadis? Ya. Qultu la bal thayyiban. Aku jawab. Kata Jabir, aku jawab ya Rasulullah, janda ya Rasulullah, bukan gadis. Ya. Qal afala jariyatan tula'ibuha wa tula'ibuk. Ya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, mengapa tidak kau pilih yang gadis? Kamu bisa bermanja dengannya dan dia bisa bermanja denganmu. Ya. Beberapa buku yang saya baca itu apa maksudnya daripada bermanja dengan dia dan dia bermanja dengan kamu, itu maksudnya adalah karena orang yang masih gadis itu belum punya pengalaman, jadi masih sama-sama bermanja. Kalau yang janda itu katanya udah langsung to the point, ya, tidak. Jadi Rasulullah mengatakan demikian. Kemudian qultu ya Rasulullah inna abi usiba yawma Uhud wa taraka lana banatin sab'an fanakahtu imra'atan jami'atan tajma'u ru'usahunna wa taqumu 'alayhinna qala asabta insyaallah. Ya.
Kemudian Rasulullah SAW kemudian Jabir ya menjawab, ya Rasulullah, kenapa dia memilih janda ya? Ya Rasulullah, ayah saya syahid wafat pada perang Uhud dan meninggalkan anak 7 orang wanita. Jadi anaknya masih kecil-kecil 7. Maka saya menikah dengan janda yang dapat menyatukan dan merawat mereka dengan baik. Kalau saya pilih perawan nanti nggak bisa mungkin mereka mengurus ya atau merawat adik-adik saya tersebut gitu. Maka saya pilihlah janda yang sudah punya pengalaman, bahkan ya sudah tahu triknya bagaimana misalnya menyatukan anak-anak tersebut dan bagaimana merawat mereka dengan baik. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kamu benar insya Allah. Kalau gitu oke lah, nah, menurut kita begitu ya. Jadi Rasul mengatakan demikian. Artinya ya kalau masih bisa dapat yang gadis, ya, harus dipilih yang gadis. Tapi kalau memang ternyata ada sebab tertentu ataupun seperti yang Jabir lakukan itu, kata Rasulullah juga itu tidak apa-apa. Ya. Kemudian D, pilihlah wanita yang keturunan banyak anak. Artinya yang subur, artinya yang punya keturunan. Itu bisa dilihat dari mana? Dari orang tuanya, dari adiknya, dari kakaknya yang sudah berkeluarga misalnya, mereka punya keturunan dan baik, nah itu maksudnya adalah demikian. Qala alaihi salatu wasallam, tazawwajul waludal wadud fa inni mukatsirum bikumul umama yaumal qiyamah. Hadis ini asbab wurudnya itu ada seorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya ingin kawin dengan si fulana. Dia itu cantik sekali dan dia itu orang yang beradab, keturunannya baik sekali. Tapi dilihat dari keturunannya nggak punya anak. Apakah aku kawin dengan dia? Ya. Kata Rasulullah, jangan. Datang lagi orang yang kedua, begitu juga. Kata Rasulullah, jangan. Datang lagi orang yang ketiga, begitu juga. Kata Rasulullah, jangan. Maka kata Rasulullah SAW di akhir, ya tazawwajul waludal wadud. Ya. Nikahilah wanita yang beranak banyak, artinya mempunyai anak. Bukan punya anak, artinya punya kans gitu, akan punya anak. Ya. Dan sangat penyayang. Walud itu punya walad ya, punya anak. Ya. Wadud itu bentuk bentuk superlatif dari wudun ya, kasih sayang, yang banyak kasih sayangnya, yang penyayang lah ya. Fa inni mukatsirum bikumul umama yaumal qiyamah, karena sesungguhnya aku akan membanggakan mereka di hadapan umat Nabi lain nanti di hari kiamat. Ya, Rasulullah akan bangga ya dengan anak-anak kita yang baik-baik tersebut ya. Tentunya dengan tadi beberapa fase di belakangnya, pilihan-pilihan yang setelah diarahkan oleh Rasulullah SAW ya, yang agamanya baik, yang keturunannya baik, yang dan seterusnya. Maka kemudian dia punya anak juga, dan anak yang baik-baik pasti akan melahirkan anak-anak yang soleh-solehah. Itu yang akan dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Memilih suami. Dari tadi kita bicara tentang memilih istri terus ya. Mungkin orang perempuan juga agak ini juga nih. Kok saya terus yang jadi objeknya, yang jadi objek sasaran. Bagaimana seorang wanita untuk menjadi suami? Itu cuma ada satu hadisnya dari Rasulullah SAW. Rawat Tirmidzi an Rasulullah SAW annahu qala, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Illa taf'alu takun fitnatun wa fasadun 'arid." Ya, fitnah pakai ta itu tak marbutah. Rasulullah SAW bersabda, bila datang kepadamu orang laki yang kau lihat baik agama dan akhlaknya, cuma 2 kriterianya kalau orang untuk memilih calon suami tersebut. Ya, seorang istri, seorang wanita mencari seorang suami juga perlu memilih, harus didasarkan atas pilihan. Ya, apa pilihannya untuk mencari calon suami itu cuma 2. Mentardawna dinahu wa khuluquhu, ya, agamanya dan akhlaknya. 2. Tidak diperintahkan tadi jamalnya, kecantikannya, kalau orang laki kegantengannya misalnya, tidak. Kemudian yang satu lagi hartanya, tidak. Tapi adalah din dan khuluq, agama dan akhlaknya. Karena dengan 2 inilah, agama dengan akhlak tersebutlah ya, seorang suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga itu
akan bisa menciptakan rumah tangga yang penuh dengan keharmonisan, ya, dengan agama dan akhlaknya tersebut. Dan dengan demikian maka akan juga berdatangan atau akan datang rezeki yang murah, ya, yang banyak, yang halal, yang berkah dan lain sebagainya. Karena dia tahu secara agama dia dapat menjaga keluarganya dengan baik, ya, agamanya dan akhlaknya tersebut. Ya, akhlak itu paling tinggi. Bahkan Rasulullah SAW itu dipuji karena akhlaknya, bukan karena ilmunya. Ya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau hai Muhammad itu ala khuluqin azim, ada di atas segala akhlak yang terpuji. Maka akhlak Rasulullah SAW itulah yang harus kita ambil, kita teladani sebagai akhlak dalam kehidupan pribadi kita. Apa akhlaknya Rasulullah SAW? Sayyidah Aisyah ditanya, apa sih akhlaknya Rasulullah SAW? Kata Sayyidah Aisyah, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Rasulullah SAW adalah akhlak Al-Quran. Apa yang ada di dalam Al-Quran itulah yang dijalankan. Itulah akhlak Islam, ya, akhlak Rasulullah SAW. Di seorang istri atau seorang wanita ketika akan mencari calon suami, dua saja kriterianya. Kata Rasulullah SAW, idza ja'akum man tardawna dinahu, agamanya, wa khuluquhu, akhlaknya, fazawwiju. Ambil itu. Ya, maka nikahilah ia kepada anak wanitamu, zawwiju, ya. Illa taf'alu takun fitnatun wa fasadun arid. Kalau kamu tidak lakukan itu, ya, kamu tidak pilih karena agama dan akhlaknya, yang kamu pilih lainnya, yang kamu pilih karena hartanya, misalnya karena dia orang kaya, atau karena kegantengannya misalnya, karena jadi artis iklan deodoran misalnya, ya. Itu kata Rasulullah SAW akan terjadi fitnah, kebinasaan dan kerusakan, kerugian yang sangat besar. Rugi Anda, ya. Pilihlah agama dan akhlaknya. Selesai. Jadi dari masa pra pernikahan itu, ya, walaupun di sana masih banyak hadis yang lain, ya, saya kira bisa dibaca di buku-buku mengenai pernikahan tersebut. Tapi yang jelas bahwa pendidikan anak itu harus dimulai dari pra pernikahan, dari mencari calon suami ataupun calon istri tersebut, ya. Pilihlah yang benar-benar baik agamanya, akhlaknya dan lain sebagainya. Seperti yang tadi telah kita utarakan. Sekarang masuk ke masa kehamilan. Sebelum itu saya ingat ada satu kisah salah seorang pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu wa arda, ya, seorang laki-laki datang kepada Sayyidina Umar mengatakan, ya Umar, ya, saya mengadu kepadamu tentang anak saya ini yang nakal sekali, yang bandel sekali. Dia punya anak nakal sekali, tidak berbakti kepada orang tuanya tersebut, ya. Kata Sayyidina Umar kemudian, mana anak tersebut? Hadirkan kemari. Maka dihadirkanlah anak tersebut. Ketika hadir anak tersebut, maka ditanya oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ya, kenapa kamu tidak berbakti kepada orang tuamu? Kenapa kamu nakal? Ya. Kenapa kamu melawan pada orang tuamu? Ya. Maka anak ini bertanya lagi kepada Sayyidina Umar. Dijawab oleh anak ini, tapi jawabannya bertanya lagi. Ya Amirul Mukminin, alaysa lil waladi haqqun 'alal walid? Kata anak ini, ya Amirul Mukminin, adakah hak seorang anak yang menjadi kewajiban orang tua? Kata Sayyidina Umar, "Naam, iya ada kewajiban seorang orang tua yang menjadi hak anaknya." Maka anak tersebut berkata, apa itu ya Sayyidina Umar? Apa itu ya Amirul Mukminin? Kata Amirul Mukminin, ya, yang pertama, ayyantaqiya ummah. Yang pertama, hendaknya orang tersebut memilih siapa calon ibu anak-anaknya. Jadi harus dipilih memang. Ya. Yang kedua, ayyuhsinasmahu. Yang kedua, harus memberikan nama yang baik, nama yang memberi sugesti, yang mempunyai makna yang baik, yang merupakan doa kepada anak tersebut, ya. Dan yang ketiga, wa ayyu'allimahul Qur'an.
Nah, itu kewajiban orang tua dan menjadi hak anak itu. Dituntut nanti kita di akhirat itu kalau kita tidak kerjakan ini, ya. Apa? Ayu alimahul Quran, untuk mengajarkan Al-Quran. 3, itu kewajiban dan menjadi hak anak tersebut. Yang pertama, memilih ibunya yang baik, ya. Yang kedua, memberikan nama yang baik, dan yang ketiga adalah mengajarkan Al-Quran, ya. Maka anak tersebut mengatakan, ya Amirul Mukminin, ya, semuanya ketiga-tiganya ini tidak pernah diberikan oleh saya ini kepada saya. Kata anak tersebut begitu. Maka Sayyidina Umar langsung menoleh kepada orang tersebut, ya, ayah anak tersebut, dan mengatakan sambil marah Sayyidina Umar, ya, faqad aqaqtahu qabla ayya'uqqak. Ya, faqad aqaqtahu qabla ayya'uqqak. Kamu yang tadi yang mengadu kepada saya anak itu nakal itu, ya, sebetulnya kamu yang telah menjadikan dia nakal tersebut. Kamu yang telah menjadikan dia menjadikan dia anak yang tidak berbakti kepadamu sebelum dia tidak berbakti kepadamu. Kenapa? Sebab anak tersebut mengatakan tadi, setelah dia katakan tiga-tiganya nggak pernah diberikan oleh ayah saya tersebut. Yang pertama, ikhtara ummi inna ummi zinjiyah. Ummi zinjiyah ta'malu inda majusiyin. Kata anak tersebut, ibu saya itu adalah orang budak hitam, ya, yang bekerja di tempat orang penyembah berhala. Jadi ibunya itu emang bukan orang baik, ya. Yang kedua, wasammani ju'lan, dan dia memberikan nama kepada saya nama binatang. Ju'lan itu kalau di kita di sini mungkin kecoa. Ju'lan, saya dikasih nama kecoa. Coba. Dan yang ketiga, walam yu'allimni al-Quran, walam yu'allimni harfan minal Quran. Dia tidak mengajarkan satu huruf pun dari Al-Quran, enggak pernah saya didik. Maka marah Sayyidina Umar melihat kepada orang tersebut, ya, faqad aqaqtahu qabla ayya'uqqak. Kamu sudah durhaka lebih dahulu kepada anakmu sebelum dia durhaka kepada kamu. Ya. Maka kita harus pandai-pandai untuk memilih calon suami ataupun calon istri. Ada pertanyaan begini, sekarang kalau yang kita kan udah kawin semuanya, misalnya udah kawin, bagaimana nih? Waduh, ternyata dulu kurang pilihannya nih, bukan seperti ini. Apa tuker? Ya. Tidak. Jangan berkecil hati para suami atau para istri yang tidak sesuai dengan pilihan tadi tersebut, ya. Tidak. Dalam Islam itu ada yang namanya taubah, ada yang namanya taubat, ya. Ada iyab namanya. Iyab itu kembali. Ya, ada ar-ruju', ya, kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Islam yamhu ma salaf. Islam itu bisa mendelete semua apa yang sebelumnya, ya. Kalau kita sekarang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, kita jadi orang yang baik, orang yang soleh, orang yang bisa memberikan kasih sayang kepada anak dengan baik, memberikan pendidikan yang baik, terutama Al-Quran, ya. Saya kira itu juga akan melahirkan anak-anak generasi yang baik juga. Jadi jalan keluarnya bukan perceraian, bukan. Abghadul halali indallahi at-talaq. Yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang halal itu adalah divorce, ya, perceraian, ya. Bukan jalan keluarnya perceraian, tapi adalah bersama-sama suami dan istri kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mendidik anak-anaknya dengan secara Islami, ya. Kita masuk ke fase kedua, masa kehamilan, karena ini cepat saja, karena nanti di pertemuan yang akan datang itu mungkin baru kita akan rinci bagaimana cara mendidiknya. Yang pertama, masa kehamilan, sedang hamil seorang ibu, apa yang harus dilakukan? Pertama, gizi halal dan baik. Itu udah pasti. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, Allah berfirman, ya, wahai manusia, makanlah apa yang ada di bumi yang halal dan baik. Halal dari segi hukumnya,
baik dari segi gizinya, vitaminnya dan sebagainya. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, ya, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Ya, dalam makanan, dalam minuman juga ada yang langkah-langkah setan. Ya, minum minuman beralkohol itu langkah setan. Minum minuman yang berbahaya bagi janin langkah setan. Ya, makanan juga begitu. Makanan yang haram, makanan yang tidak baik, yang didapat dengan uang yang tidak baik, yang tidak halal, itu juga termasuk yang tidak baik. Ya. Kemudian ada hadisnya an Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kana an-naru aula bihi, rawahu Tirmidzi. Dari Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berkembang daging yang tumbuh dari rizki yang haram. Di perkembangan anak kita, janin kita di dalam perut tersebut, ya, tidaklah dia berkembang dengan rizki yang haram tersebut kecuali api neraka lebih utama baginya. Artinya itu ancaman yang sangat luar biasa. Jangan sampai anak kita itu ada yang memakan dari makanan yang haram, dari rizki yang haram. Ya. Harus kita usahakan, upayakan benar bahwa mereka itu makan dengan dari sesuatu yang halal, yang pasti kehalalannya. Ya. Baik halal secara syar'i, secara materinya, ya, ataupun dalam mendapatkannya itu harus dengan cara yang halal. Dengan demikian maka akan menjadi anak yang tumbuh kembang yang baik. Ya. Yang kedua, ketenangan jiwa. Ibu yang hamil itu harus jiwa yang tenang. Maka seorang suami itu ketika istrinya sedang hamil itu dia harus memberikan perlindungan yang baik kepada istrinya, ya, membantu pekerjaan rumahnya, membantu segala urusan yang dilakukan oleh istrinya tersebut. Kalau dia tidak sempat, tidak punya waktu misalnya, harus mendatangkan pembantu, ya. Itu semua adalah Islami yang demikian tersebut, ya. Jadi An Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya, jadi harus punya ketenangan jiwa ibunya tersebut. Kalau dia stres ibunya, pasti anaknya nanti juga akan terpengaruh baik dari segi kesehatan fisiknya ataupun kesehatan mentalnya. Apalagi kalau nanti sampai berlanjut ketika sudah dilahirkan menjadi anak yang tidak normal misalnya dan lain sebagainya. Hindari itu. Berikan atmosfer yang harmonis, yang tenang kepada ibu yang sedang hamil tersebut. Ada sebuah hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala anna Salamah hadinata Ibrahim ibn Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat ya Rasulullah tubashshirur rijal bikulli khairin wala tubashshirun nisa. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya ada seorang wanita namanya Salamah. Salamah ini adalah hadinat Ibrahim, adalah ibu momongnya yang memomong Ibrahim, anak Rasulullah SAW yang wafat masih kecil, ya, yaitu tukang momongnya anak Rasulullah Ibrahim. Salamah ini berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tubashshirur rijala bikulli khairin wala tubashshirun nisa. Anda atau engkau ya Rasulullah selalu sering menggembirakan orang laki, memberikan orang laki kalau yang pergi sholat jamaah di masjid akan dapat pahala sekian, setiap langkahnya akan mengangkat dirinya, menghilangkan dosa dan lain sebagainya. Banyak sekali orang laki, orang perempuan mana? Ya, para tapi tidak kepada wanita. Wanita kok jarang sekali dapat kabar gembira, ya. Maka Rasulullah menjawab, afama tarda ihdakunna annaha idza kanat hamilan min zawjiha wa huwa anha radin anna laha mithla ajri as-sa'imil qa'imi fi sabilillah. Ya. Tidakkah kau mau, kata Rasulullah SAW, tidakkah kau mau ketika para wanita hamil dari suaminya sedangkan suami dalam keadaan ridha, bahwa ia akan mendapat pahala orang yang berpuasa dan sholat malam di jalan Allah. Jadi orang yang hamil itu, ibu yang hamil itu ternyata pahalanya besar sekali. Sama seperti selama dia hamil itu 9 bulan, itu sama seperti dia sholat malam tidak putus-putus dan puasa setiap hari siangnya, pahalanya begitu besar. Ya.
Ini memberikan kejiwaan yang memberikan sugesti ya kepada ibu tersebut ya dalam mengalami kesusahannya, keberatannya hamil tersebut, dengan pahala seperti ini yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW tersebut, itu akan memberikan ketenangan dalam jiwanya. Fa'idha asabahat talqu lam ya'lam ahlus sama'i wa ahlul ardi ma ukhfiya laha min qurrati a'yun. Dan bila ia merasakan kontraksi, sakit sekali ketika akan melahirkan ya, atau sakitnya melahirkan, talq itu artinya sakitnya melahirkan, bahwa ia akan mendapatkan kenikmatan di sorga yang penduduk langit dan bumi tidak tahu berapa besarnya. Artinya begitu besarnya dia akan mendapatkan pahala di surga, masuk ke dalam surga ya. Jadi sesakit apapun yang seorang ibu hamil itu merasakan ketika dia melahirkan tersebut ya. Fa'idha wada'at lam yakhruj laha jur'atun min lamadiha wa lam yamassa massatan illa kana laha bikulli jur'atin wa bikulli massatin hasanah ya. Kemudian dan bila ia melahirkan, kemudian keluarlah setetes dari susunya, kemudian dihisap oleh bayinya, kecuali ia akan mendapatkan pahala dari setiap tetesan yang dihisapnya. Berapa tetes anak kita tersebut mendapatkan susu ASI dari ibunya ya. Apalagi kalau memang cukup sampai 2 tahun, berapa juta tetes, berapa juta isapan dari itu, setiap isapan tersebut mendapatkan kebaikan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza asharaha lailatan kana laha mithla ajri 70 raqabatan ta'tiquhunna fi sabilillah. Dan bila ia begadang, karena anak kecil itu kan biasanya bangun malam ya, kadang-kadang lagi waktunya malam melek itu dia nggak sama sekali, menangis dan sebagainya, ibunya harus begadang, kalau suaminya pun harus begadang ya. Bila ia bergadang untuk bayinya, maka ia akan mendapat pahala setara dengan memerdekakan 70 budak di jalan Allah. Betapa besarnya pahala orang ya yang karena melayani anaknya tersebut ya, kemudian mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salamah, kata Rasulullah, salamah tadri liman a'ni bihada. Wahai Salamah, tahukah kamu siapa orang yang saya maksud di sini? Ya, al-muta'affifat, lil muta'affifat as-salihat al-muti'at li azwajihinna allawati la yakfurnal ashirah. Lebih wawunya itu, la yakfurnal ashirah ya. Ia adalah wanita-wanita yang baik, yang solehah, yang taat kepada suaminya, dan yang menerima, yang berterima kasih kepada suami, serta tidak kufur nikmat. Ya, artinya ya yang tidak mengeluh. Kalaupun mengeluh, artinya dalam keadaan misalnya dia merasa sangat letih, sangat ya tidak apa-apa, dia mengatakan, oh ini udah capek banget nih, tapi tidak kemudian sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Ya, itu namanya mengeluh. Ataupun kufur nikmat. Nah, kufur nikmat itu artinya betapa banyak nikmat yang telah diberikan tapi dia hilangkan itu semua. Cuma karena itu saja, cuma karena dia pernah capek saja malam tidak begadang, kemudian semua yang lain yang baik-baik itu hilang ya. Rusak susu karena nilai setitik ya. Tidak seperti itu. Nah, wanita yang solehah itu adalah yang tidak kufur nikmat, yang selalu tetap berterima kasih, yang tetap selalu taat kepada orang tua, pada suaminya ya. Yang ketiga, zikir dan doa. Orang yang sedang hamil, ibu yang sedang hamil itu harus memperbanyakkan zikir dan doa. Paling bagus zikir itu adalah membaca Al-Quran. Ya, Qala Ta'ala wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Allah berfirman, dan kami turunkan Al-Quran sebagai obat kesembuhan dari berbagai penyakit dan rahmat ataupun kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Udah pasti kita membaca Al-Quran, Al-Quran tersebut membawa syifa, Al-Quran tersebut membawa rahmah. Anak kita pun di dalam kandungan itu akan selalu mendengar ya, akan selalu terbiasa dengan Al-Quran tersebut ya. Ya ayyuhannasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepadamu nasihat, itu Al-Quran dari Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala,
dan obat dari penyakit tidak ada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, artinya Al-Quran ini sangat penting sekali dibaca, terutama oleh ibu-ibu yang sedang hamil. Ya, ada penelitian itu bahwa anak yang hamil, anak yang dalam kandungan itu dia akan bisa menikmati dan bahkan bisa terpengaruh dengan apa yang dia dengar selalu dalam kandungannya tersebut. Kalau didengar selalu musik-musik dan lain sebagainya yang tidak baik, ya, nah itu juga akan terpengaruh terhadap dirinya, jiwanya ketika keluar, mungkin nanti dia akan seperti itu. Ada kajian ataupun ada i'tiraf, ya, pengakuan satu keluarga yang semuanya hafal Al-Quran di Saudi. Beliau mengatakan bahwa ditanyakan bagaimana bisa menghafalkan anak-anaknya Al-Quran dengan baik, semuanya bisa menghafal Al-Quran. Tidak ada satupun tidak menghafal, semuanya hafal dan masih kecil-kecil, 7 tahun, 10 tahun sudah hafal Al-Quran. Dia mengatakan bahwa selama dalam kandungan, ya, itu selalu diperdengarkan Al-Quran. Jadi setiap bulan itu selalu diputar Al-Quran itu sampai selesai khatam, balik lagi terus sampai dalam kandungan. Kemudian setelah lahir pun diperdengarkan lagi Al-Quran, ya, sampai 2 tahun setengah. Karena setiap bulannya itu 1 juz. Juz 1 bulan, diulang-ulang 1 juz 1 terus. Nah, naik bulan kedua, nanti 2 juz, juz kedua, dan seterusnya. Ketika umur 4 tahun, 5 tahun, dia mulai menghafal Al-Quran. Dengan sangat mudahnya anak-anak tersebut menghafal. Yang B-nya salat malam dan berdoa. Qala sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Yaqulu man yad'uni fa astajibu lah. Man yas'aluni fa a'tiyah. Man yastaghfiru li fa aghfiralah. Muttafaqun alaih. Rasulullah SAW bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala turun. Maksudnya turun membuka pintu permintaan, ya. Bukan berarti turun Allah Subhanahu wa taala turun ke dalam ke langit dunia, bukan. Artinya Allah membuka pintu doa, ya, setiap malam ke langit dunia ketika sepertiga terakhir dari malam. Seraya memanggil, adakah yang berdoa kepadaku? Maka aku akan terima doanya. Nah, dengan sholat malam tersebut, ibu yang hamil tersebut bisa berdoa, mendoakan anaknya supaya jadi anak yang soleh ataupun solehah, ya. Mendoakan suaminya, tentunya sholat malamnya berdoanya juga bersama dengan suami, saling mendoakan, ya, dan seterusnya. Adakah yang memohon sesuatu kepadaku? Minta, ya, maka aku akan berikan permintaannya. Doa. Adakah yang memohon ampun kepadaku? Maka aku akan ampuni semua kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, ya. Jadi ini semua adalah sesuatu yang masuk ke dalam pendidikan anak itu sendiri. Jadi anak dalam Islam itu dididik bukan hanya setelah dia keluar, setelah dia dilahirkan, tapi dari sebelum dia dilahirkan, dari pra pernikahan, pada waktu dalam kehamilan itu sudah ada pendidikan Al-Quran tersebut. Sekian, terima kasih, dan insya Allah bersambung kita akan lanjutkan nanti dalam fase yang terakhir, yaitu fase ketika anak itu dilahirkan, ya. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.